Eh, Baik Ibu Nurmala, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, eh, jadi kita bertemu hari ini untuk melakukan coaching. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa yang akan menjadi topik pembicaraan kita hari ini? Begini, Bu. Saya kan guru penggerak. Kebetulan sendirian, Bu, di sini. Jadi saya banyak sekali, Bu, menemui kendala dalam hal pelaksanaan tugas saya, baik sebagai guru mata pelajaran maupun sebagai tugas sebagai guru penggerak, Bu. Itu yang akan saya diskusikan dengan Ibu. Baik, ya. Jadi Ibu adalah guru penggerak, seorang Ya. diri di sekolah. Dari Mm-mm. pertemuan percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya tuh pengennya ingin menjadi eh, contoh bagi teman-teman untuk merubah pola pikir mereka dari guru yang berpola zona nyaman ke guru yang berpikiran merdeka mengajar begitu. Ya. Sekarang situasinya bagaimana di sekolah Ibu Eh, sekarang? saya perhatikan situasinya itu eh, ya, guru-guru itu rata-rata mengerjakan tugas-tugasnya itu secara konvensional. Maksudnya begini, Bu. Masuk kelas, menjabarkan materi, selesai materi, jam pelajaran habis, keluar kelas. Untuk sementara yang mereka lakukan, kebanyakan teman-teman kita di sekolah ini seperti itu, Bu. Gitu ya. Baik. Eh, Apa yang mempengaruhi hal yang Ibu sebutkan tadi? Kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut? Yang pertama mungkin mereka kurang tahu apa itu pembelajaran yang memerdekakan. Sudah itu kemungkinan yang kedua, mereka juga masih bingung bagaimana cara mengimplementasikannya ke kegiatan belajar mengajar yang real. Mungkin Bu seperti itu. Begitu ya. Eh, Sedangkan Ibu sendiri menginginkan situasi yang bagaimana? Saya menginginkan teman-teman yang lain berkolaborasi, menciptakan suatu pembelajaran yang sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar itu, Bu. Jadi saling sharing, tukar pikiran, berbagi pendapat, bahkan mungkin berkolaborasi dalam proses belajar mengajar. Ya. Apa yang bisa eh, membuat agar situasi itu bisa terwujud? Sebenarnya saya sudah mencoba, Bu, mengajak mereka untuk sharing, kemudian mencoba mempersiapkan pembelajaran yang diinginkan atau yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Merdeka. Tapi ujung-ujungnya pekerjaan itu balik bandar, Bu, istilahnya, Bu. Istilahnya balik bandar. Jadi eh, eh, maunya aku sharing, akhirnya mental sharing itu tidak jadi gitu loh. Kolaborasinya tidak berjalan mulus. Gitu ya, Bu. Hmm, Eh, Adakah
apakah gagasan untuk tercapainya yang kita inginkan, yang Ibu inginkan. Ada Eh, gagasan ya, itu? aku inginnya melaksanakan pembelajaran proyek, Bu. Jadi Gagasan, kan di dalam ada gagasan? di pelajaran proyek itu kan ada integrasi antara beberapa mata pelajaran. Nah, disitulah kita mempersiapkan segala sesuatunya itu berkolaborasi sesama guru sesuai dengan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran masing-masing. Tapi dikemas dalam satu paket. Itu aksi yang ingin saya laksanakan saat ini. Gitu ya. Mm-mm. Persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk mewujudkan gagasan tadi? Saya sudah mengajak kawan-kawan yang pertama untuk nentukan dulu tema apa yang akan kita angkat dalam proyek itu. Apakah terus melibatkan siapa-siapa saja, terus tujuan yang akan kita capai dalam proyek itu tuh apa? Itu yang kami diskusikan, saling elaborasi, saling tukar pemahaman. Eh, dari situ selanjutnya kami mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran proyek itu. Dan kemudian setelah bahan dipersiapkan, tujuan sudah ada, tinggal kita menjalankan prosesnya. Nah, dari sana mungkin bisa terlihat segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pembelajaran. Namun tidak sebagai semacam observer yang nilai keberhasilan kegiatan kita itu, Bu. Jadi berbagi tim kami. Ya. Apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan? Sepertinya teman-teman tim memang sudah sepakat karena sebelumnya sudah kita bicarakan dan sudah kita diskusikan segala sesuatunya sehingga kita sudah satu tujuan. Ya. Kriteria apa yang diinginkan dari gagasan kita tadi dan situasi yang diinginkan tadi? Kriteria apa yang diinginkan? Kriterianya mungkin saya menginginkan pembelajaran itu dilakukan oleh anak dengan tanpa menyadari bahwa mereka itu yang pertama sedang belajar. Ya. Nah, kemudian mereka belajar dengan melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan kemampuan atau kodrat yang mereka punya, Bu. Ya. Nah, untuk guru tinggal bagaimana melakukan penilaian prosesnya sehingga anak-anak yang mungkin memiliki perbedaan pemahaman dan pengetahuan tadi semuanya bisa terakomodir karena kan dalam satu kelas itu tidak hanya anak-anak yang pintar, anak-anak yang cakap, tapi banyak latar belakang yang eh, mereka miliki sesuai dengan situasi dan kondisi mereka. Sedangkan situasinya ya saya ingin guru-guru itu melaksanakan secara dengan kesadaran penuh bahwa ini memang
tanggung jawab dan kewajibannya sebagai guru untuk menuntun anak-anak. Mungkin itu Bu yang pengen saya harapkan. Eh, Apalagi? Eh, Mungkin efeknya, harapan saya, murid itu bukan hanya punya ilmu, Bu, tapi punya keterampilan. Misalnya, misalnya kita mengambil tema lingkungan hidup, memanfaatkan limbah-limbah sampah yang ada di sekolah. Ini misal, Bu ya. Nah, limbah atau sampah di sekolah itu kan biasanya ada dua macam. Limbah yang organik dengan anorganik. Nah, saya harapkan siswa ini nanti terampil memanfaatkan sampah-sampah ini sehingga bermanfaat untuk kehidupan orang banyak yang berefek bisnis atau entrepreneur sehingga mereka itu punya apa semacam penghasilan penghasilan yang bisa menopang ekonomi mereka. Itu efek jauhnya, Bu, yang saya harapkan. Baik. Eh, jadi apa yang bisa dilakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi? Saya ingin melakukan menyamakan persepsi dulu antara guru-guru yang ada, antara guru-guru yang terlibat dalam proses pembelajaran. Kalau persepsi kita sama, kita tinggal menentukan tujuan kita. Setelah tujuan kita siapkan, mungkin kita mengeksekusi atau menindaklanjuti. Nah, setelah itu tinggal kita melihat hasilnya. Baik, Ibu. Kapan dan siapa yang perlu dihubungi? Eh, saya merencanakan dengan kawan-kawan itu melaksanakannya di semester 1 selama 3 bulan pertama di semester 1. Nah, mudah-mudahan dengan jeda waktu itu proses yang kita harapkan sesuai dengan rencana. Kemudian kita akan melibatkan rekan sejawat, kemudian wali murid, dengan mungkin bisa mendatangkan narasumber lain yang berada di sekitar siswa atau sekitar kita, Bu, sebagai pembanding mungkin kan siapa tahu ilmu yang kita sampaikan itu karena anak sekarang adalah anak milenial, di mana mereka hidup di serba internet, jadi bisa jadi pemahaman lebih tahu. Mungkin supaya lebih greget, kita mendatangkan instruktur lain. Itu saya rasa yang akan saya hubungi. Ya, baik, Ibu. Eh, Apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi percakapan kita ini? Jadi kesimpulannya, saya ingin guru-guru itu yang pertama keluar dari zona aman dengan tugas tradisional yang ngajar. Nah, yang kedua, terjadi perubahan mindset, perubahan pola mengajar. Dan yang ketiga, efek samping dari perubahan itu, anak-anak kita diharapkan punya modal keterampilan untuk menyongsong masa depan mereka. Itu tujuannya. Simpulannya ya, Nah, nah, apa yang menjadi wawasan atau insight dari sesi ini? ya, wawasannya memang kita harus berpikir ke depan bahwa memang kita harus belajar dari sejarah, tapi dari sejarah itu diharapkan kita bisa berpikir maju, berpikir
bagaimana caranya menjadikan kita maju, menjadikan kita profesional, menjadikan kita lebih baik, dan menjadikan kita orang-orang yang selangkah lebih maju dibandingkan orang-orang lain. Baik Ibu, ini sesi kita hari ini saya kira cukup. Ini akan kita lanjutkan nanti di sesi percakapan berikutnya. Terima kasih Ibu, semoga Ibu sukses menjadi guru penggerak. Amin. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.